ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nazi'at artinya yang mencabut, para pencabut atau malaikat-malaikat pencabut. Pada akhir surat Abasa kemarin, ulaika humul kafaratul fajaroh, mereka itu adalah orang-orang yang kafir lagi banyak dosa. Nah, kita menghindari sejauh-jauhnya menjadi orang yang sangat kafir lagi banyak dosa. Sangat bahaya itu, sangat bahaya. Surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubu yawma idhin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Aidza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idza karratun khasirah. Shadaqallahul azim. Demi para pencabut, yaitu malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Yaitu setelah orang-orang kafir mendengar adanya hari kebangkitan sesudah mati, mereka merasa heran dan mengejek, sebab menurut keyakinan mereka tidak ada hari kebangkitan itu. Itulah sebabnya mereka bertanya demikian. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang dan hancur lumat, yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Wan-nazi'ati, demi pencabut nyawa, para pencabut nyawa. Ini jamak
naziun satu, naziatun ya satu untuk perempuan, naziatun jamak. Wan naziati demi para pencabut nyawa, yaitu malaikat-malaikat pencabut nyawa, gharqan dengan keras. Kita menghindari dicabut nyawa kita dengan keras. Kita menghindari dicabutnya nyawa kita dengan keras. Nomor 1 itu ya. Sebenarnya nomor 1 ini kita mengingat dulu ya. Atau enggak apa-apa aja di nomor 2. Atau nomor 2 jadikan nomor 1. Yaitu kita selalu ingat ancaman Allah pencabutan nyawa dengan keras. Itu aja, itu nomor 1. Nomor 2 tadi kita hindari dicabutnya nyawa kita dengan keras. Jadi yang kita ingat itu seperti kemarin-kemarin, bukan kita ingat dunia. Masa habis mandi kok masih berkeringat, habis mandi kok masih panas. Jangan terlalu ingat itu. Kita banyak ingat bahwa nyawa kita itu loh nanti dicabut oleh malaikat itu dengan keras atau tidak. Siapa yang banyak memikirkan ini, bagaimana nyawa kita dicabut oleh malaikat itu dengan keras atau tidak, maka kita akan dibimbing oleh Allah. Dibimbing oleh Allah agar nyawa kita dicabut oleh malaikat tidak keras. Allahumma amin. Makanya kita belajar syukur, sabar, tawakal di dunia ini, yaitu syukur atas pemberian Allah apapun di dunia ini. Apalagi kalau kita diberi oleh Allah kemauan keras untuk berkumpul dengan orang-orang yang iman amal soleh. Itu keberuntungan yang sangat besar. Yang tiada tara, tidak ada bandingannya. Kita dijadikan oleh Allah mau mondok, ya kan? Digerakkan hati kita mondok, meskipun pertama itu adalah banyak terpaksa. Ya. Di pondok di sini diatur melanggar akhlak ya diingatkan ya. Diingatkan dulu, jadi hukumannya diingatkan. Kalau diingatkan dengan pembicaraan sudah mempan ya tidak apa-apa. Ya. Kalau memang murid baru belum pernah diingatkan, ya diingatkan dulu 1 kali. Mbak, begini peraturannya Mbak. Dik, kalau mau keluar dari pondok harus minta izin dulu. Minta izin dulu. Itu diomongi dulu, ya. Pelanggaran 1, 2. Baru kalau sudah berkali-kali diingatkan, nah itu agak dikerasi kok berani ya kan, ya sudah diikat saja, tidak bahaya kok. Pokoknya yang penting disuruh tobat. Kembali, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat pencabut nyawa. Nazi'un artinya naza'a itu mencabut. Nazi'un yang mencabut. Naza' itu artinya apa? Waktu dicabutnya nyawa. Kita semuanya akan mengalami.
Semuanya akan mengalami. Abah mengalami, ya. Kamu full akan mengalami semuanya. Entah nanti malam atau besok atau dulu kalian, ya. Daripada abah atau abah belakangan aja. Pasti kita akan mengalami. Bayangkan, andai dicabut nyawa kita dengan kasar, dengan keras, itu alamatnya neraka selamanya. Naudzubillah. Gimana kira-kira malaikat mencabut nyawa kita dengan keras atau dengan lemah lembut? Hah? Kayak tahu aja kamu. Mudah-mudahan lemah lembut, ya. Jangan hanya doa dengan mulut saja, dengan hati dan amal, dengan iman dan amal soleh. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Jadi kita selalu ingat ancaman Allah, cabutan nyawa dengan keras. Nomor 2, kita hindari nyawa kita dicabut dengan keras. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita berbuat kebaik, beriman dan beramal soleh, sehingga menjadi temannya malaikat. Setiap ada orang yang mencari ilmu seperti ini, maka masing-masing orang diberi oleh Allah 6.000 malaikat yang dia berdoa kepada Allah agar diampuni. Orang yang datang di majelis ilmu itu masing-masing diampuni, berdoanya sampai hari kiamat. Allahumma amin. Makanya siapa yang mencari ilmu misalnya, maka berarti menjadi teman malaikat. Malaikat mau mencabut nyawa dengan keras, ya enggak berani lah, teman sendiri ya, TS. Jadi kita hindari, kita mohon kepada Allah agar waktu dicabut nyawa kita tidak dengan keras. Karena apa? Itu sangat bahaya, berarti selama-lamanya neraka hidup kita. Dan hidup selamanya, tidak mati. Makanya siapa yang pada waktu dicabut nyawanya dengan keras, wah, rugi selama-lamanya. Kalau rugi di dunia, tidak terlalu. Berarti itu di dunianya tidak iman amal soleh, itu masalahnya. Sudah, ini aja yang kita pikir ya. Yang belum dapat jodoh nggak usah mikir dapat jodoh, ya mikir bagaimana nanti dicabut nyawa itu loh. Itu yang paling penting. Bagaimana dicabut nyawa itu. Makanya kita hindari malas-malasan beramal soleh. Dan yang paling penting lagi adalah pada waktu amal soleh itu kita tingkatkan iman. Sebab pada waktu amal soleh kok hati kita itu ingat, yang diingat adalah malaikat nanti kalau mencabut nyawa dengan keras. Waduh, ya Allah ampunilah saya, Allah. Ya Allah bimbinglah saya sehingga saya tidak dicabut nyawa dengan keras misalnya. Seperti itu, terus berdoa seperti itu namanya iman. Kalau imannya kokoh, maka amalnya tergantung nilai imannya. Bagaikan angka 1.100.000, 111.000, 111. Angka pertama 1, terakhir 1. Tapi angka pertama itu nilainya jutaan. Orang juga begitu. Kalau imannya itu adalah nilainya jutaan, maka amal sehari sama dengan 1.000.000 hari. Allahumma amin.
Kapan itu meningkatkan iman? Ya sekarang ini. Sekarang ini kan duduk-duduk. Tapi kalau ingat akhirat, ingat pada Allah, ingat malaikat, itu namanya iman. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Wan nasyitat, dan demi yang mencabut dengan lemah lembut, nashton, dengan benar-benar lemah lembut. Wan nasyitati, dan demi malaikat-malaikat yang lemah lembut dalam mencabutnya nyawa. Nashton, dengan benar-benar lemah lembut. Benar-benar lemah lembut. Walaupun ini adalah sumpah, tapi kita beramal soleh dengan firman Allah, walaupun ini berupa sumpah. Cara mengamalkan, satu, kita selalu mengingat pencabutan nyawa. Nomor dua, kita berusaha agar nyawa kita dicabut dengan lemah lembut. Nomor dua, kita berusaha agar nyawa kita pada waktu pencabutan nyawa dengan lemah lembut. Di sini benar-benar lemah lembut diceritakan. Alangkah indahnya andaikan nyawa kita pada waktu dicabut itu dengan lemah lembut. Rasanya bukan sekedar tidak sakit, tapi benar-benar nikmat. Nah, benar-benar nikmat. Dibanding dengan nikmatnya manten baru, masih nikmat dicabut nyawa dengan lemah lembut ya. Ya sudah, pokoknya benar-benar nikmat. Seolah-olah orang asalnya puasa, kemudian berbuka puasa, minum es seger. Ya, alhamdulillah. Pada waktu di dunia mau SMS-an nggak boleh, ya kan, haram. Tapi kan ada jalan lain, yaitu nikah, ya kan. Mau apa itu riba, yaitu bunga, haram. Tapi kan ada jalan lain, yaitu bagi hasil. Terus setelah itu dicabut nyawa dengan lemah lembut seperti orang berbuka. Allahumma amin. Coba ya, amalkan ayat ini, praktekkan. Yaitu kita selalu mengingat pencabutannya nyawa. Nomor dua, kita berusaha dicabut nyawa kita oleh malaikat yang lemah lembut. Siapa yang dicabut nyawanya oleh malaikat dengan pencabutan yang lemah lembut? Alamatnya surga. Semakin hari, semakin detik, semakin nikmat. Semakin detik, semakin nikmat. Terus. Jadi surga hari ini dengan surga kemarin masih nikmat hari ini. Surga hari ini dengan surga besok nikmat besok. Terus begitu, semakin hari semakin nikmat. Semakin hari semakin nikmat. Di sana minum-minuman macam-macam. Kamu pilih-pilih. Minum-minuman di surga tidak menyebabkan ngompol. Nikmatnya luar biasa. Ini, jadi kita hafalkan, kalau perlu kita hafalkan, wan nazi'ati gharqa, sambil berdoa, ya Allah, jangan jadikan nyawa saya nanti dicabut dengan keras.
wan nasyitati nashta. Ya, sudah hafal artinya sambil mohon pada Allah, ya Allah bimbinglah saya amal soleh, iman dan amal soleh agar nyawa dicabut dengan lemah lembut. Allahumma amin. Iman amal soleh apa? Ya terserah kamu. Kalau Abah minta apa? Nanti mengarah kepada guru Al-Quran, yaitu percepatan, pemerataan, pemahaman dan pengamalan Al-Quran. Dengan amal-amal yang baik. Itu namanya thoriqah. Misalnya Qur'ani 1, itu kan ada petunjuknya. Sudah punya peraga semuanya. Kalau belum ya itu petunjuk. Kalau belum ya cari, minta atau beli. Ya. Kemudian dibaca petunjuknya, dihafalkan. Tapi yang penting pertama menghafalkan apa? Abatasanya dulu aja. Selanjutnya kalau sudah begitu tahu petunjuknya abatasa itu cara mengajarnya ini. Kemudian setelah itu IBTC. Oh, IBTC cara mengajarnya begini. Kemudian Ubutusu cara mengajarnya begini. Kan ada semuanya. Setelah itu niati. Ya Allah, jadikanlah nyawa saya pada waktu dicabut itu dengan lemah lembut. Berarti masih muda-muda, cepat-cepat mengkader guru-guru. Jadi kamu masih kecil misalnya menunjukkan pada yang besar. Saya hanya menyampaikan saja. Ini cara mengajarnya demikian. Ini bukunya. Kemudian kalau saya praktekkan begini caranya. Paham? Kamu nggak berhasil mengajak satu pondok semuanya, ya satu orang aja. Ya satu orang aja kamu kader. Ada yang laporan, itu bunyainya ndak mau. Ya nggak usah diomong, langsung aja. Begini bunyai caranya. Ini ada bukunya, ini ada. Ya. Kalau sudah sana sampaikan pada ustazahnya ya, sudah beneran ya kan. Tunjukkan itu, sampaikan aja 15 menit, 10 menit bisa kok. Arahnya kemana itu? Apa Qur'ani? Arahnya adalah kalau itu lembaga keislaman, pesantren atau aliyah atau sanawiyah, seluruh siswanya atau santrinya bisa mengajar Al-Quran. Itu arahnya. Kedepannya begitu. Kemudian terpanggil untuk mengajar Al-Quran. Paham ya? Karena sudah bisa maka terpanggil, kepingin mengajarkan Al-Quran. Kemudian seluruh santrinya bisa menguasai ilmu Al-Quran. Ya. Jadi diupayakan di lembaga itu ada lembaga, misal di madrasah itu atau pesantren itu ada lembaga kaderisasi Al-Quran. Sudah berkali-kali Abah sampaikan. Kalau ada orang minta surat, maka bikinkan. Kalau ada orang tanya, siapa ini pengurusnya? Pengurusnya itu saya. Saya dulu masih kecil, masih sanawiyah, tapi ditunjuk jadi pengurus. Gitu aja. Ya. Loh, kamu kan masih sanawiyah. Iya, saya sudah ditunjuk jadi pengurus. Malah dijadikan pembina.
Pengurusnya mana? Pengurus yang tingkat kecamatan. Saya ini pengurus tingkat pusat, gitu aja. Gampang gitu aja, kok repot ya. Sudah berkali-kali. Ya kamu itu. Kalau tanya siapa pimpinannya, ya Abah. Pembinanya Abah Muhammad Qayyim, gitu aja, enggak apa-apa. Kalau enggak kenal ya tambah beneran ya. Tambah kebetulan. Abah rumahnya dekatnya Gus Dur, gitu aja ya. Kalau orang luar Jawa kan enggak kenal ya. Ya sudah, rumahnya dekatnya Gus Dur. Kapan-kapan kalau ke Gus Dur mampir ya. Kemudian apa manfaatnya untuk pondok ini? Manfaatnya untuk pondok, maka pondok akan siap menerima santri yang banyak, baik dari umum, ya kan? Di sini programnya bukan hanya pondok Mbulurjo agar banyak santrinya, tapi agar pondok-pondok manapun agar banyak santrinya, itu aja. Agar banyak santrinya dan benar-benar standar minimal adalah guru Al-Quran, paham Al-Quran, paham fikih Al-Quran. Dan itu loh, kalau repot-repot, ya langsung aja. Saya tak ketemu pengurus, omong-omongan pengurus setengah jam, sudah berarti Qur'ani 1 sudah tersampaikan ya. Nggak usah ngomong macem-macem. Dengan pengurusnya pondok ya sudah. Wah ini hanya waktu 1 hari. Nggak usah 1 hari. Kamu ada waktu 1 jam ya sudah cukup. Apa biasa menyampaikan setengah jam sudah cukup. Ya. Langsung aja. Kamu jangan pulang, jangan ke pondok sini dulu sebelum kamu sudah berhasil mengkader 1 orang. Lumayan daripada ndak. Paham ya? Ada yang kemarin ke Magelang berhari-hari belum sempat mengkader. Wah, rugi. Rugi. Setengah jam, 1 jam bisa. Kamu praktekkan aja. Apa sudah biasa. Nggak usah nunggu liburan muridnya banyak. Kadang-kadang tamu ndak ada niat mondok liburan, langsung diajari Abah. Tirukan A, Ba, Ta, Sa gitu kok ya. Tamu itu. Pulang asalnya ndak ada rencana apa-apa, pulang sudah bisa mengajar Qur'ani 1. Ran, paham Ran? Nah, kalau begitu suka amal soleh, maka malaikat Jibril pimpinannya sadar jadi teman. Makanya siapa yang amal soleh Al-Quran, maka nggak tanggung-tanggung temannya adalah malaikat Jibril. Siapa yang menyampaikan Al-Quran dengan benar, sesuai yang difirmankan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, maka menjadi temannya malaikat Jibril. Siapa yang tidak mau Al-Quran, maka musuh malaikat Jibril. Termasuk musuhnya malaikat Jibril adalah orang yang menafsirkan Al-Quran untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan pribadi, untuk hawa nafsunya. Itu musuh malaikat Jibril, musuh utama. Tidak mau Al-Quran, ya termasuk musuhnya. Betapa banyak orang yang menjadi musuh malaikat Jibril, ya tak ya? Makanya Abah mengajak, ayo Al-Quran. Ada tamu, orang mau mondok, sudah diajari pondok liburan, dipakai pondok liburan. 1 jam, setengah jam dipakai.
Sehingga mondok baru seminggu sudah bisa jadi kiai pulang. Ya. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat pencabut nyawa yang dengan keras. Wan nasyitati, dan demi yang lemah lembut, maksudnya malaikat-malaikat yang mencabut dengan lemah lembut, nashton, dengan benar-benar lemah lembut. Maka untuk yang kedua ini kita berusaha agar dicabutnya nyawa kita dengan lemah lembut. Allahumma amin. Ini sangat penting, amat sangat penting. Walaupun di dunia jadi presiden, walaupun di dunia itu jadi bos, atau jadi jongos, ataupun bakul laos, ya kan. Kalau pada waktu dicabut nyawanya dengan lemah lembut, ya nikmat sekali. Walaupun di dunia itu gembel, tapi dicabut nyawanya dengan lemah lembut, surga. Amin. Walaupun di dunia banyak harta, walaupun di dunia menjadi kiai, ya, kalau dicabut nyawa dengan lemah lembut, alhamdulillah. Wassabihati sabha, demi malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Wassabihati, demi yang cepat. Sabhan, dengan benar-benar cepat. Maksudnya demi malaikat-malaikat yang turun dari langit, yang turun ya dengan cepat dan benar-benar cepat. Cara mengamalkan yaitu kita ingat perjalanan malaikat yang sangat cepat. Kita ingat perjalanan malaikat yang sangat cepat. Sehingga cepat menolong orang yang diperintah oleh Allah untuk menolong. Sehingga cepat menolong orang yang diperintah Allah untuk menolong dan sebagainya. Ada orang itu waktu itu nyetir mobil, kemudian ngantuk itu berdoa pada Allah, ya Allah, saya santrinya Abah, ya Allah, mohon Engkau jaga saya dari kecelakaan, ya Allah. Kemudian ngantuk begitu tertidur, seliut. Tapi ternyata mobilnya itu disetirkan oleh malaikat. Ya. Disetirkan oleh malaikat. Seliut disetir semua, beres ya. Itu karena Allah mempunyai malaikat yang perjalanannya itu sangat cepat. Ada lagi orang perempuan. Orang perempuan itu begitu, minta pada Allah. Memang biasanya zikir. Kemudian nyetir mobil, perempuan nyetir mobil, jalannya macet. Langsung aja ditinggal tidur. Itu mobil itu berjalan sendiri, ya, disetirkan malaikat. Ada orang lagi
mau ngaji, tapi ternyata berangkatnya itu bulet gitu loh, karena menunggu. Seharusnya 2,5 jam itu sudah cepat, tapi ternyata apa? Minta pada Allah, ya Allah, jangan jadikan saya saya telat ngaji saya. Sudah naik bis, tidur. Sebelum tidur itu berdoa itu. Loh, aneh bin ajaib ya. Nggak ada 1 jam sudah berada di tujuan. Andai dia itu 2,5 jam berarti sudah bubar, sebab mulainya jam berapa, misalnya 1 jam setelah itu, kemudian ditambah ngaji 1 jam, bubar kan datang dari sana. Padahal perjalanan cepat itu 2,5 jam. Itu ndak, masih pas mulai, pas datang. Nah, ini karena apa? Allah mempunyai malaikat yang sangat cepat perjalanannya. Ya tentu saja, cahaya itu berapa perjalanannya? 300 km per detik ya. Nah, cahaya itu loh. Gak eruh ya. Nah, itu gara-gara dulu kamu belajar fisikanya lupa, sekarang kalau dulu tidak paham, sekarang lupa. Nah, malaikat yang dibuat dari cahaya tentu saja cepat perjalanannya. Yaitu dalam ayat Al-Quran disebutkan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Fi yaumin dalam sehari, karena adalah miqdaruhu ya kadarnya khamsina alfasanah. Berapa? Khamsin 50.000 tahun. Kalau dihitung dengan perjalanan cahaya, maka dikalikan, malaikat itu dikalikan berapa? Dikalikan 50.000 kali 365 hari, 365, yaitu perjalanan malaikat, yaitu 300 km per detik kali 365 kali 50.000. Hitungan, itu perjalanan malaikat, cepatnya bukan main. Apa tadi? Cara mengamalkan, kita yakini bahwa, kita ingat bahwa perjalanan malaikat itu sangat cepat. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah saja. Kita mohon atau kita berdoa pada Allah yang mempunyai malaikat cepat tersebut. Kalau misalnya ada Superman ya, kalau ada Superman itu kan cepat ya, minta pertolongan Superman, maka sebenarnya Allah itu mempunyai malaikat lebih hebat dari Superman, apalagi Superman. Apa bedanya Superman dengan Superman? Kalau Superman pakai celana dalam dulu, baru celana luar ya. Kalau Superman celana luar dulu, baru celana dalam ya. Wasabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit dengan benar-benar cepat.
kita selalu ingat bahwa Allah mempunyai malaikat yang sangat cepat perjalanannya, sehingga kita mohon hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya pada Allah. Abah berkali-kali membuktikan, tiap waktu, tiap saat. Ada ular begitu ya, ada ular. Kamu nggak usah ingat apa dewa ular ya, apalagi ingat penari ular. Ingatlah Allah, minta tolong pada Allah. Ya Allah, aku minta tolong pada Engkau ya Allah, selamatkan saya. Gitu ular itu langsung keludur-keludur lari kemana. Enak sudah. Ya. Fassabiqati sabqa, demi malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Demi malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Sebenarnya artinya as-sabiqat itu yang berlomba, yang mendahului. Sabqon dengan benar-benar berlomba atau benar-benar mendahului. Fasabiqati, demi yang mendahului, maksudnya malaikat-malaikat yang mendahului, sabqon dengan benar-benar mendahului. Kita selalu ingat bahwa Allah mempunyai malaikat yang bisa mendahului. Ada orang daerah Sulawesi Tenggara telepon pada yang di Kalimantan. Telepon yang di Kalimantan. Kemudian telepon bahwa anaknya lagi kerasukan setan, lagi kerasukan. Kemudian setelah itu yang di Kalimantan telepon di Jawa pada Abah. Ini ya, tolong bacakan ini, bantu dengan membaca surat Al-Falaq, An-Nas dan sebagainya. Saya ditunjuki Abah, sampaikan pada di Kalimantan. Oh, itu ternyata yang sakit itu tidak berada di Sulawesi Tenggara, berada di Makassar. Berarti perjalanan itu sehari ya. Semalam atau sehari? Semalam. Kalau naik kapal, kalau pesawat ya 1 jam. Perjalanan, dia berada di Makassar. Gimana? Ya sudah, kamu bacakan aja, beberapa orang bacakan ini. Setelah itu baru setengah jam sudah ngomong bahwa sudah baikan, sudah baik. Nah ya, berarti malaikatnya dikirim dari Kalimantan ya. Dan disetrum malaikat dari sini ya. Ada santri-santri jamaah itu yang dari Sumenep telepon. Ya sudah, tunggu sebentar. Ternyata malaikatnya cepat ke sana. Ada lagi orang datang kemudian matur bahwa ibunya di Surabaya itu sakit keras, sudah nazak tapi tidak segera meninggal. Abah istikharoi, Allah begini, dipuasani saja, semuanya puasa, pokoknya jumlahnya 40 hari. Terus Abah tawari, atau gini aja, biar Abah yang amalan, tapi sampean nyembelih kambing 2.
Oh nggih, itu aja, nyembelih kambing 2. Ya. Pada waktu kambing itu harganya cuma 300.000, 400.000 lah paling mahal. Setelah itu, nggih, ya sudah kalau gitu, saya tak masuk kamar dulu. Masuk kamar, apa? Mohon pada Allah, ya mohon, namanya mohon kok ya. Mohon pada Allah. Kemudian keluar kamar, ternyata sudah ditelepon yang di teras ini, alhamdulillah sudah meninggal dunia. Ya, ya saya omongin jangan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, cepat sekali itu malaikat itu, ya. Ada orang manten anyar. Lah, pas itu baca koran. Di koran itu diceritakan bahwa Abah itu bisa begini, bisa begini, bisa begini. Terus apa? Setelah itu dibaca begitu, ganti dia orang akademisi. Ayo sekarang kalau begitu tebak Saya cepat aja minta tolong pada malaikat, mana gambarannya, denahnya orang ini ya. Langsung ditunjukkan, oh denahnya begini. Berarti itu jalan raya itu membujur ke utara selatan yang utama, kemudian ada belok ke timur ya. Nanti pas ada apa? Jembatan itu, ada jembatan, ada sungai, kemudian belok ke barat, ke selatan. Setelah itu juga melewati jembatan lagi yang sungai itu juga. Terus begini. Benar ya. Itu apa? Allah mempunyai malaikat yang sangat cepat, yang bisa balap itu ya. Tapi sayangnya sekarang ada HP itu loh ya. Cepat mana HP dengan malaikat? Oh, cepat malaikat. Jadi kita jangan hanya berpikir yang materialistis saja. Benar-benar Allah mempunyai malaikat. Paham? Makanya kita iman pada Allah, termasuk pada Rasulullah dan malaikat Allah. Apa tadi cara mengamalkan? Fasabiqati sabqa, apa? Mempunyai malaikat yang apa? Bisa mendahului, ya kan? Bisa mendahului atau mendahului kita aja sudah. Oleh karena itu kita hanya mohon pertolongan pada Allah saja. Oleh karena itu kita hanya mohon pertolongan pada Allah saja. Jadi tadi contoh-contoh benar-benar Allah mempunyai malaikat yang bisa mendahului. Kamu jangan minder. Kamu kalau yakin Allah mempunyai malaikat yang mendahului, Allah mempunyai malaikat yang mendahului, ya, yang bisa apa? Mendahului dengan kencang, ya kan, dengan cepat. Terus begitu, fasabiqati sabqa. Kemudian kamu minta apa pada Allah, maka cepat akan diberi. Lah, bacanya biasanya bagaimana? Bacanya yang Arab Al-Qur'an ini aja sudah. Fasabiqati sabqa. Fal mudabbirati amra, dan demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Fal mudabbirati, demi yang mengatur.
maksudnya demi malaikat-malaikat yang mengatur. Amron pada urusan, maksudnya urusan dunia. Fal mudabbirati amro, demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Jadi malaikatnya Allah itu banyak. Malaikatnya Allah itu banyak, ada yang ditugasi ini, tugasi ini, tugasi ini, ya kan? Fal mudabbirati amro, demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan. Urusan apa? Urusan dunia. Makanya kalau kita mohon pada Allah urusan dunia, jadi apa? Cara mengamalkan, kita selalu ingat atau memperbanyak ingat bahwa Allah mempunyai malaikat yang mengatur urusan dunia. Kita memperbanyak ingat bahwa Allah mempunyai malaikat yang mengatur urusan dunia. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah, kita mohon urusan dunia juga hanya kepada Allah. Atau kita mohon pertolongan urusan dunia hanya kepada Allah. Kita mohon pertolongan urusan dunia hanya kepada Allah. Apa ulangi, kita selalu atau kita memperbanyak ingat bahwa Allah mempunyai malaikat yang mengatur urusan dunia. Oleh karena itu kita mohon pertolongan urusan dunia hanya kepada Allah. Paham nggih? Hanya pada Allah saja. Jangan minta pada malaikatnya. Malaikat itu hanya apa? Pelaksana. Nabi perantara, malaikat hanya pelaksana. Malaikat itu banyak. Kemudian sebagiannya pelaksana tugas. Yaitu misalnya Jibril pembawa wahyu. Coba itu Zak dirojak mang. Jibril penyampai wahyu diganti pembawa wahyu. Kita ingat banyaknya malaikat. Kita ingat banyaknya malaikat. Sebagiannya pelaksana tugas. Satu Jibril pembawa wahyu. Dua Mikail pembagi. Tiga Israfil peniup sangkakala. Empat Israel bagian cabut nyawa. Nah, sudah, kamu nanti hafalkan sendiri ya. Makanya nanti fotokopi Ron. Nah, masalahnya semuanya ini akan jadi guru, bahkan menjadi pelatih. Pelatih guru, begini lebu guru, begini lebu ustadzah. Cara mengajar itu untuk hafalan itu kalau bisa dengan apa? Lagu-lagu. Kemarin kan sudah disampaikan sih. Satu Jibril pembawa wahyu. Satu Jibril pembawa wahyu. Dua Mikail pembagi rezeki. Bagi rezeki. Tiga Israfil peniup sangkakala. Israfil peniup sangkakala. Empat Israel bagian cabut nyawa. Sudah empat Israel bagian cabut nyawa saja. Ya. Biar kalian ingat malaikat Israel. Tapi kamu nggak perlu minta, hai malaikat Israel, jangan cabut nyawa saya dulu ya. Itu loh,
teman saya ini aja yang didulukan ya. Nggak bisa. Sebab malaikat hanya pelaksana, penentu hanyalah Allah. Jangan seperti orang Jawa. Malaikat atau dewa penjaga ini yang disembah-sembah. Kita hanya menyembah pada Allah saja. Fal mudabbirati amro, demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Yauma tarjufur rajifah, yauma pada hari, tarjufu ketika meniup atau tiupan, tarjufu meniup siapa arrojifatu bagian peniup, yaitu malaikat siapa? Israfil. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama menggoncangkan alam. Jadi kemarin sudah disampaikan tentang teori Big Bang, ya kan? Ada yang mengatakan demikian. Itu hanya adalah membenarkan bahwa Al-Quran, bahwa Allah membangkitkan itu mudah saja. Nah, menyuruh malaikat ayo tiup atau buat dentuman yang besar, sudah dentuman besar. Yauma pada hari tarjufur rajifah, yaitu apa? Digoncangkan oleh penggoncang. Kita memperbanyak ingat bahwa Allah mempunyai malaikat yang meniupkan sangkakala, yauma tarjufur rajifah. Apa cara mengamalkan? Kita memperbanyak ingat bahwa Allah mempunyai malaikat yang bagian menggoncangkan, gitu aja, atau meniupkan sangkakala atau menggoncangkan. Sehingga Allah Maha Kuasa untuk menjadikan hari kiamat. Mudah bagi Allah untuk membangkitkan, untuk mematikan. Sebabnya apa? Allah mempunyai petugas-petugas yang banyak. Ada bagian-bagiannya sendiri. Ditambah apa lagi? Nomor 2, kita berusaha mencontoh malaikat yang membantu apa? Membantu agama Allah. Kita aja membantu agama Allah. Ya, kita mencontoh malaikat yang membantu agama Allah. Kalau kamu nggak bisa jadi kiai, jadilah yang membantu kiai. Ya. Jadi seolah-olah pembantunya Allah adalah apa? Malaikat. Ya, petugasnya.
ciptaan Allah yang ditugasi tertentu. Demikian juga kamu, kalau enggak bisa jadi kiai ya jadi petugasnya kiai saja. Jadi ada tiupan pertama yang menggoncangkan dunia, menghancurkan dunia. Kemudian tiupan pertama itu kemudian manusia mati semuanya. Setelah itu tiupan kedua diikuti dengan tiupan kedua, ganti semuanya hidup. Ya. Atau dikasih nomor 3 ya, nomor 3 kita banyak ingat tiupan pertama sehingga mematikan semua manusia, mematikan semuanya. Sudah, tadba'uruhar radifah, mengiringi pada tiupan pertama itu tiupan yang kedua. Tadba'uha, mengikuti padanya, yaitu tiupan pertama, ar-radifatu, sudah tiupan kedua gitu aja. Tiupan kedua yaitu tiupan membangkitkan kembali, menghidupkan kembali. Kita memperbanyak ingat tentang hari dibangkitkannya manusia oleh tiupan kedua. Jadi yang kita ingat-ingat itu bagaimana nanti hari dibangkitkan manusia ini dari matinya, yaitu oleh tiupan kedua. Kelihatannya ringan, tapi ingatlah itu, ingat itu. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Oh ya, ini masa-masa ujian ya. Untuk kegiatan-kegiatan tolong diperingan ya. Sehingga banyak yang belajar untuk mempersiapkan ujian. Untuk ini nggak usah musyawarah karena waktunya sudah singkat. Kamu belajar sampai tertidur ya. Apakah kalau tidak tidur karena belajar itu boleh? Ya, pokoknya minta izin lah, minta izin. Tapi kamu minta izin syaratnya jangan rame. Ya, kamu karena mau belajar, ya jangan rame gitu aja. Pasti diizinkan dan pastikan besok nggak bermasalah sholatnya, ya kan? Sudah, nggak usah sungkeman langsung biar belajar walaupun hanya membuka buku 1 halaman 2 halaman ya. Kalau barokah itu